Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Jika pada episode sebelumnya kita sudah membahas peran Kapiten Tan Jin Sing dalam Geger Sebahi tahun 1812, maka saat ini kita akan kumpas tuntas siapa sosok Tan Jin Sing. Seperti kita ketahui, Tan Jin Sing memiliki peran penting dalam Geger Sebahi. Ia yang berada pada kubu Adipati Anom Pangeran Surojo menjadi penghubung antara Pangeran Surojo dengan pihak Inggris, baik melalui Residen Yogyakarta John Crawfurd maupun langsung ke Letnan Gubernur Jawa Thomas Raffles. Ia pula yang menyediakan logistik untuk tentara Inggris, juga membuat tangga jungkit bagi tentara untuk memasuki benteng keraton yang dikelilingi pagar tembok tinggi. Berkat jasa-jasanya itu, Pangeran Surojo yang kemudian menjadi Raja Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III mengangkat Tan Jin Sing menjadi Bupati Yogyakarta. Pengangkatan ini menimbulkan gejolak di masyarakat. Tan Jin Sing dianggap sebagai Cino Wurung, Londo Dulu, Jowo Tangguh. Artinya, bukan lagi orang Tionghoa, belum menjadi orang Belanda, dan Jawa pun masih tangguh. Siapa Tan Jin Sing hingga kini masih menjadi tanda tanya. Terdapat perbedaan pendapat antara T.S. Werdoyo dan Beni G. Setiono mengenai asal-usul Tan Jin Sing dan keluarganya. Menurut T.S. Werdoyo dalam buku Tan Jin Sing dari Kapitan Tionghoa sampai Bupati Yogyakarta, disebutkan Tan Jin Sing terlahir dari keluarga priai Jawa yang kemudian diangkat oleh keluarga Tionghoa. Tan Jin Sing lahir pada tahun 1760. Ayahnya adalah seorang demang di Kalibeber, Wonosobo, dan ibunya bernama Raden Ayu Patrawijaya. Sang ayah telah meninggal 6 bulan sebelum Tan Jin Sing lahir. Sayangnya, Werdoyo tidak mengungkap siapa nama demang desa tersebut dan apakah dia orang Jawa atau orang Tionghoa. Sementara itu, R.A. Patrawijaya adalah putri Raden Mas Kunting, keturunan ketiga dari Sunan Amangkurat I. Hal ini berarti Tan Jin Sing merupakan keturunan kelimanya. Salah seorang keturunan Amangkurat I adalah Bupati Banyumas yang bernama Raden Tumenggung Yudonegoro III. Bupati ini memiliki 27 anak dari 3 orang istri dan 6 orang selir. Anaknya yang ke-16 adalah seorang putri bernama R.A. Patrawijaya atau Raden Ayu Patrawijaya yang tak lain adalah ibu Tan Jin Sing. Adapun Beni G. Setiono dalam buku Tionghoa dalam Pusaran Politik dengan tegas menyatakan bahwa Tan Jin Sing berasal dari kawin campur yang berbeda etnis. Beni menyatakan bahwa ayah Tan Jin Sing adalah seorang Tionghoa. Hal itu diperkuat dengan pertemanan sang ayah dengan seorang Tionghoa bernama Oi Tek Leong yang kemudian menjadi ayah angkat Tan Jin Sing karena masalah ekonomi yang dihadapi oleh sang ibu. Argumentasi Beni diperkuat dengan pendapat ahli sejarah Peter Carey yang menyatakan bahwa di daerah Kedu pada waktu itu banyak ditemukan orang Tionghoa yang mempunyai profesi sebagai pemungut pajak dan pengumpul pendapat tahunan. Profesi ini dalam struktur birokrasi tradisional juga dikenal dengan istilah demang atau mantri desa. Jadi dugaan Beni bahwa ayah Tan Jin Sing adalah seorang Tionghoa bisa jadi benar jika dihubungkan dengan apa yang dikemukakan oleh Carey. Meski ada perbedaan dalam penyebutan asal-usul keluarga, baik Setiono maupun Werdoyo sama-sama sepakat soal ayah angkat Tan Jin Sing
bernama Oe Tek Leong. Oleh ayah angkatnya, Jinsing diasuh dan dididik secara adat istiadat Tionghoa. Ketika Jinsing berusia 2 tahun, istri Tek Leong wafat. Tek Leong kemudian menikah dengan Raden Ayu Patrawijaya, ibu kandung Jinsing. Patrawijaya ini yang mengajari Jinsing bahasa Jawa Ngoko, Kromo Inggil, dan bahasa Melayu. Usia 10 tahun, Jinsing sudah fasih bahasa Jawa dan Melayu. Ketika Tan Jinsing berusia 11 tahun, ibunya meninggal dunia. Tek Leong kemudian menikah dengan seorang janda bernama Liam Lian Nio. Kemudian mereka menetap di Magelang. Ibu tiri ini meminta Jinsing untuk mempelajari bahasa Belanda dan Inggris melalui seorang guru privat Belanda keturunan Portugis. Kemampuan menguasai berbagai bahasa membuatnya mudah bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat. Kelak, kemampuan bahasa Jinsing ini menjadi modal yang sangat menentukan dalam membangun relasi sosial dan politik, baik dengan birokrasi di Kesultanan Yogyakarta, pemerintah kolonial Belanda maupun dengan pemerintah kolonial Inggris. Peter Carey menggambarkan Tan Jinsing sebagai seorang pemuda yang cakap dan pandai. Ia mampu memadukan ketajaman seorang Tionghoa dengan pengetahuan lokal dan kecerdikan orang Jawa. Di usia 25 tahun, Jinsing kemudian menikah dengan Uli. Istrinya tersebut merupakan anak dari Tek Ho, saudara ayahnya Tek Leong. Tek Ho semula tinggal di Banyumas, kemudian pada tahun 1762 pindah ke Yogyakarta. Ia adalah seorang pengusaha besar yang kemudian diangkat menjadi kapiten Cina di Yogyakarta. Karena usianya yang semakin lanjut, beberapa pekerjaan Tek Leong kemudian mulai diserahkan kepada Tan Jinsing. Tek Leong meninggal 5 tahun kemudian. Pada tahun 1793, Tan Jinsing diangkat menjadi kapiten Cina di Kedu ketika usianya baru menginjak 33 tahun. Pada tahun 1802, Tek Ho, mertua Tan Jinsing yang mulai sakit-sakitan, memanggilnya ke Yogyakarta. Tek Ho ternyata menginginkan Tan Jinsing meneruskan usahanya sekaligus jabatannya sebagai kapiten di Yogyakarta. Hal itu dilakukan mengingat Tek Ho tidak mempunyai anak laki-laki. Permintaan dari mertua dan juga desakan istrinya inilah yang kemudian menyebabkan Tan Jinsing pindah ke Yogyakarta. Rumahnya di Magelang lalu diserahkan kepada ibu tirinya. Pada tahun itu pula ia menjabat sebagai kapiten Cina di Yogyakarta. Sebagai kapiten Tionghoa, ia memiliki koneksi yang baik dengan pemerintah kolonial. Jinsing bisa menjadi penghubung para bangsawan yang ingin bernegosiasi dengan pihak kolonial. Dan salah satu elit Jawa yang dekat dengan Jinsing adalah putra mahkota Kesultanan Yogyakarta, Raden Mas Surojo. Menurut Peter Carey, Jinsing dan Raden Mas Surojo berteman baik. Ia bertekad membantu Mas Surojo mengambil kembali tahta dari Hamengkubuwono II. Kapiten Tionghoa ini lalu menerima titah sebagai utusan rahasia sang putra mahkota dalam berbagai perundingan dengan Inggris pada tahun 1812. Perundingan tersebut memunculkan perjanjian antara Inggris dan Raden Mas Surojo. Pihak Inggris sepakat memberi jaminan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Hamengkubuwono II ke Raden Mas Surojo. Inggris lalu melakukan penyerbuan ke Keraton Yogyakarta pada tanggal 18 sampai 20 Juni tahun 1812 yang dikenal dengan Geger Sepehi. Dalam perang ini, Tan Jinsing berperan besar. Ia ikut rapat pada 25 April tahun 1812 di Batavia
untuk menyusun strategi menyerang Keraton Yogyakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh Letnan Gubernur Raffles, Presiden Yogyakarta John Crawfurd, Komandan Tentara Kolonial Gillespie, Pangeran Notokusumo, Prangwedono, dan Tan Jinsing. Dalam rapat tersebut, Pangeran Notokusumo membuatkan denah Keraton Yogyakarta dan memberi tahu daerah yang dirasa lemah untuk mudah diserang Inggris. Raffles juga meminta agar biaya logistik ditanggung oleh Adipati Anom dan Tan Jinsing. Mereka menyetujui permintaan Raffles itu. Dalam geger Sepahi ini, Keraton Yogyakarta kalah. Sunan Hamengkubuwono II diasingkan ke Penang. Pangeran Surojo kemudian dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Sultan Hamengkubuwono III dianggap sebagai raja boneka. Ia banyak mengeluarkan kebijakan yang diyakini hanya menguntungkan penjajah, terutama soal tingginya pungutan pajak dan keleluasaan orang Eropa di dalam kota. Namun, di antara semua kebijakan, ada satu yang menjadi pemicu kemarahan rakyat, yakni pengangkatan Kapiten Tionghoa Tan Jinsing sebagai Bupati Yogyakarta. Mengingat saat itu persaingan antara rakyat dengan orang-orang Tionghoa begitu besar di berbagai bidang. Ditambah, jabatan bupati banyak diminati bangsawan Jawa. Pengangkatan Tan Jinsing sebagai Bupati Yogyakarta ini sebagai imbalan atas perannya dalam menggulingkan Sultan Hamengkubuwono II. Tan Jinsing mendapatkan gelar Raden Tumenggung Seco Tiningrat. Di dalam buku Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia karya Budi Susanto disebutkan bahwa Jinsing diberi sebuah wilayah berpenduduk 1000 kepala keluarga di bekas perkebunan merica dan nila milik VOC di Lowanu, sebelah timur Bagelen. Bekas Kapiten Tionghoa itu juga diketahui menjadi seorang Muslim. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan disunat sebagai bentuk pengakuan diri telah memeluk Islam. Sayangnya, persoalannya tidak berhenti di situ saja. Perihal kehadiran seorang Tionghoa dalam jabatan tinggi birokrasi orang Jawa, walaupun hal itu lazim ditemukan di Jawa Timur dan di pantai utara, tetapi hal itu tidak ada sejarahnya di Yogyakarta. Oleh sebab itu, pengangkatan Tan Jinsing atau Seco Tiningrat itu membangkitkan kemarahan beberapa kelompok, tulis Peter Carey. Kelompok bangsawan Jawa yang paling vokal dalam menentang jabatan Jinsing adalah Pangeran Notokusumo atau Pakualam I, saudara kandung Sultan Hamengkubuwono II. Kegagalan menduduki tahta Kesultanan Yogyakarta membuat Notokusumo menyimpan dendam kepada Bupati Yogyakarta ini. Bahkan menurut beberapa laporan pada Oktober tahun 1812, Notokusumo berencana menghilangkan tanah pemukiman orang-orang Tionghoa dan membunuh Tan Jinsing. Ancaman itu membuat Jinsing hidup dalam ketakutan. Ketakutan akan ancaman pembunuhan itu semakin hebat ketika Sultan Hamengkubuwono III meninggal dunia pada 3 November tahun 1814. Jinsing kehilangan koneksi utama di dalam Kesultanan Yogyakarta. Meski begitu, ia tetap menunjukkan atau melanjutkan tugasnya sebagai Bupati Yogyakarta. Menurut Peter Carey, Jinsing sebenarnya tidak benar-benar kehilangan kedudukan di dalam birokrasi istana. Ia masih menjadi penghubung antara keraton dengan pihak kolonial selama Hamengkubuwono IV berkuasa. Sebagian pejabat istana pun, istri Hamengkubuwono III masih senang kepadanya.
Untuk mengekspresikan kebencian kepada Tan Chin Sing, saat itu muncul istilah Cina Wurung, Londo Durung, Jawa Tanggung. Bukan lagi Tionghoa, belum lagi menjadi orang Belanda, dan Jawa pun masih tanggung. Ungkapan tersebut begitu populer di antara masyarakat Yogyakarta pada awal abad ke-19 dan menggambarkan sosok Tan Chin Sing yang terkatung-katung di antara tiga dunia, Tionghoa, Eropa, dan Jawa. Bupati Yogyakarta itu sudah tidak mendapat tempat di antara bangsawan Jawa. Seorang petinggi Belanda, Wouter Hendrik van Isseldijk, mendapati kecemburuan mereka itu telah menghancurkan karir Chin Sing. Banyak pejabat istana yang menyatakan perasaan tidak senang secara terang-terangan atas kedudukan Chin Sing. Bahkan tidak hanya oleh para elit Jawa, mantan kapiten Tionghoa itu juga dibenci oleh sekelompok masyarakat Tionghoa di Semarang dan Surakarta akibat kedudukannya di Yogyakarta. Penolakan itu membuat Chin Sing mengusahakan permohonan gelijkgestelde atau disamakan dengan kelompok Eropa. Nantinya ia tidak lagi ada di golongan Tionghoa maupun Bumiputra, tetapi Eropa. Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal, hal itu bisa saja dilakukan. Sudah banyak kelompok elit Bumiputra yang melakukannya, namun tidak mudah memperolehnya, dan Chin Sing mendapat penolakan atas kedudukan tersebut. Demikianlah Tan Chin Sing alias Chotiningrat terpaksa harus menghabiskan sisa hari tuanya di dalam suatu kehidupan kultural yang aneh, tidak menyenangkan, dan terasing. Ia dengan penuh kehinaan ditolak oleh orang senegerinya akibat penolakan terhadap adat Tionghoa. Ia pun dicurigai begitu rupa oleh kebanyakan orang Jawa dari kalangan atas sebagai orang kaya baru yang penuh ambisi, serta membuat dirinya sendiri digunakan oleh orang Eropa yang membutuhkan jasanya sebagai informan politik. Teman-teman, itulah kisah Tan Chin Sing, pemuda keturunan Tionghoa yang sukses meniti karir politik di Keraton Yogyakarta. Ia cerdas dan menguasai sejumlah bahasa sehingga bisa berhubungan dengan keraton dan pemerintah kolonial. Namun, akibat kiprah politiknya itu, ia juga dibenci oleh masyarakat Cina dan Jawa. Jabatan Bupati di Keraton Yogyakarta belum pernah diberikan kepada orang Cina. Oke, episode mendatang saya akan membahas topik lain. Jika teman-teman menginginkan saya membahas sebuah topik, silahkan kirim email ke misteri.perhal@gmail.com. Atau untuk Anda yang nggak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan membawakan sejarah yang mungkin teman-teman belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.